Ya, dan ini bentuk ta'awun namanya. Bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, orang yang bersedekah, ya ketika dia suruh orang lain membagikan, maka itu bentuk ta'awun namanya, supaya dua-duanya dapat pahala. Jadi orang yang bersedekah jelas dapat pahala, dan orang yang diwakilkan, orang yang ditunjuk sebagai wakil untuk membagi sedekah juga jelas dapat pahala. Bukan dia yang bersedekah, dia hanya dipercaya untuk membagi sedekah, maka dia juga dapat pahala. Nah, dan ini bentuk ta'awun namanya. Bagus ini. Nah, ini perlu dicontoh juga ya seperti ini. Misalnya Anda ingin, ada orang misalnya Anda ingin bersedekah, bagus kalau Anda suruh tolong bagikan ini, supaya yang disuruh itu juga bisa dapat pahala. Jelas ya? Selama orang yang ditunjuk itu amanah, selama dia amanah, betul-betul ya melaksanakan sesuai apa yang diamanahkan kepadanya. Misalnya, tolong bagikan ini kepada dua orang. Tolong bagikan ini kepada 10 orang, setiap orang sekian. Artinya dia laksanakan seperti yang diamanahkan kepadanya. Maka yang diberikan amanah ini juga bisa dapat pahala, seperti orang yang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, al-khazinu al-muslimu al-amin. Al-khazin, orang yang memegang duitnya orang yang dia pegang, diamanahi pegang duit. Ya, kalau bahasa kita bendahara. Al-khazin, orang yang menyimpan uang, duitnya orang untuk dikelola atau disalurkan. Kata Nabi, al-khazin, seorang yang memegang amanah, memegang duit. Al-muslim, dan dia muslim. Kemudian al-amin, dan dia amanah. Amanah seperti apa amanahnya? Kata Nabi, alladzi yunfidhu ma umira bihi, yang menyalurkan duit tersebut sesuai yang diperintahkan kepadanya. Gitu. Yang menyalurkan duit tersebut sesuai yang diperintahkan kepadanya. Misalnya pengurus diamanahkan, ini ada duit, ya pakai untuk pembangunan. Ini duit dipakai untuk ini, pakai untuk itu. Yunafidhu ma umira bihi, dia menyalurkan sesuai apa yang diperintahkan kepadanya. Fayu'tihi kamilan muwaffara, maka dia memberikan sempurna, dia memberikan secara sempurna. Tibatan bihi nafsuhu, dan dia melakukan itu dengan dengan jiwa yang penuh dengan kebaikan, artinya ikhlas. Kata Nabi, maka siapa yang seperti ini, fahuwa ahadul mutasaddiqin, maka dia dicatat sebagai salah satu dari orang-orang yang bersedekah. Dia tercatat sebagai salah satu dari orang-orang yang bersedekah tadi. Jadi bukan dia bersedekah, dia hanya sebagai penyalur sedekah. Bukan dia yang keluarkan zakat, tapi dia hanya sebagai penyalur zakat, dan dia salurkan sesuai yang syariah yang diperintahkan kepadanya dalam syariat. Maka dia, kata Nabi, termasuk salah satu dari orang yang bersedekah. Barakallahu fikum. Dan ini bentuk ta'awun dari siapa tadi? Yazid ketika ingin bersedekah kepada orang-orang miskin, beliau tidak langsung memberikan sedekahnya, tapi mewakilkan supaya orang tersebut juga bisa mendapatkan bagian pahala. Dan itu dilakukan oleh sebagian ulama. Ada ulama yang melakukan seperti ini, seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau juga ada seperti itu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru dari para ulama kita, guru dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Jelas ya? Nah, dan tentunya orang yang diamanahkan itu harus betul-betul dia memegang amanah dan menyalurkan
sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Baik. Nah, kata Abu Yazid, ya, jadi bapakku itu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar, kemudian dia sedekahkan, kemudian dia taruh sedekahnya itu kepada seorang laki-laki di masjid. Fajitu fa'akhadtuha. Maka kata Abu Yazid Ma'an ini, maka saya datang ke masjid. Saya pun datang ke masjid. Ya. Fa'akhadtuha, maka saya pun mengambil sedekah tersebut. Jadi sedekah yang dikeluarkan oleh bapaknya, ternyata ketika Ma'an ke masjid, dia dapat juga sedekah itu. Ya. Ternyata dia yang diberikan. Siapa yang beri? Siapa yang beri? Hah? Yang wakil tadi kan, yang diwakilkan tadi, diberikan kepada dia. Padahal itu anaknya siapa? Anaknya Yazid. Kok diberikan kepada anaknya? Nah, barakallahu bikum. Apakah di sini sang wakil tidak amanah? Amanah. Tapi kok diberikan kepada anaknya? Nah, kenapa tidak diberikan kepada yang lain? Taib. Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua alasan kenapa sang wakil tadi ya memberikan kepada anaknya, bukan kepada yang lain. Taib. Kata beliau, rubbama yakunu dzalika ar-rajul alladhi wukila fiha lam ya'lam annahu ibnu Yazid. Ya, boleh jadi laki-laki yang diwakilkan, yang diamanahi tadi, ya, laki-laki yang menjadi wakil tadi tersebut, boleh jadi dia tidak tahu bahwa itu anaknya. Itu pertama. Nah, boleh jadi dia tidak tahu bahwa itu anaknya Yazid, sehingga dia kasih. Tapi kayaknya ini agak jauh ya, agak jauh dari. Tapi ya boleh jadi. Yang kedua, wa yahtamilu annahu a'tahu li annahu minal mustahiqin. Nah, dan ada juga kemungkinan bahwasanya dia diberi karena memang dia adalah orang yang berhak mendapatkan itu sedekah. Dia adalah orang yang berhak mendapatkan itu sedekah. Kenapa? Karena dia miskin. Walaupun anaknya kan, ya kan amalahnya tadi apa? Bagikan kepada orang yang miskin. Nah, orang yang datang itu orang miskin, walaupun anaknya sendiri, tapi dia kan berhak mendapatkan sedekah. Iya, berhak. Barakallahu fikum. Apalagi kalau kita lihat kronologisnya di sini, ini terjadi setelah Nabi menikahkan siapa? Menikahkan Ma'an Abu Yazid. Jadi sudah nikah dan kelihatannya baru nikah. Ya, jadi karena Abu Yazid ini Ma'an ini, ya, yang menikahkan itu adalah Rasulullah SAW. Nabi pernah melamar seorang wanita untuk Abu Yazid dan meminta kepada orang tuanya agar menikahkan putrinya dengan Abu Yazid. Jadi kelihatannya memang butuh sekali dikasih. Kenapa? Sudah nikah dan memang fakir, miskin. Nah, jadi itu alasan kenapa sang wakil tadi, ya, memberikan sedekah bapak kepada anaknya. Nah, itu yang terjadi. Fa'ataituhu biha. Kata Abu Yazid Ma'an berkata, fa'ataituhu biha. Maka setelah saya dapat itu sedekahnya bapak saya yang dapat, maka saya membawa itu sedekah kepada bapak saya. Saya bawa. Faqala,
Maka bapaknya mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kepada kamu saya mau. Maksudnya sedekahku itu bukan saya niatkan untuk kamu, bukan kamu yang saya mau kasih itu sedekah, orang lain kok kamu yang ambil. Saya sama sekali tidak menginginkan, tidak meniatkan ya sedekah ini untuk kamu, kenapa kamu ambil? Jangan diambil gitu, kembalikan. Karena saya meniatkan itu sedekah untuk orang lain, bukan untuk kamu. Jelas ya? Nah, maka terjadilah terjadilah dialog antara bapak dengan enggak, saya dikasih. Enggak, saya bukan kepada kamu saya mau kasih. Niat saya bukan kepada kamu, kepada orang lain. Kata Ma'an Abu Yazid, fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi diskusi antara bapak dengan anak, kata sang anak Ma'an, maka aku pun membawa kasus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, kita bawa ke Nabi biar Nabi memutuskan bagaimana harusnya ini. Masya Allah ya, subhanallah. Kita lihat menunjukkan mereka itu begitu hati-hati dengan masalah harta ini. Coba lihat kehati-hatian mereka persoalan mereka sedekah. Tapi sang bapak khawatir nih, jangan sampai kamu tidak, kamu yang ambil. Apalagi niat saya bukan kepada kamu. Enggak, saya juga iya. Maka akhirnya kata Ma'an, ya sudahlah, akhirnya saya bawa kasusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat bagaimana keputusan Nabi untuk kasus ini. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Ya, laka ma nawaita ya Yazid. Apa yang kamu niatkan wahai Yazid, engkau mendapatkan pahalanya sudah. Laka, untukmu pahalanya apa yang telah kamu niatkan. Apa niatnya tadi Yazid? Sedekah, maka engkau sudah dicatat bersedekah sesuai dengan niatmu wahai Yazid. Ya. Siapapun yang mengambilnya, kamu sudah niat mau sedekah, sudah. Siapa yang dapat, sudah kamu sudah dapat pahala sedekah. Mau anakmu dapat, mau anumu dapat, yang penting engkau sudah niatkan sedekah untuk orang miskin, maka sudah lepas. Engkau sudah dapat pahala niatmu itu. Nah, itu keputusan Nabi. Terus bagaimana dengan sang anak? Apakah sang anak harus kembalikan? Karena bapaknya bukan niatnya kepada anak. Kata Nabi, walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan untukmu juga apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Artinya apa yang sudah kamu ambil, sudah ambil. Kamu berhak ambil saja, untukmu itu, kamu punya hak mengambilnya, ambil, silakan, tidak ada masalah. Ya, Masya Allah. Baik, Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi membolehkan bagi Ma'an untuk mengambilnya. Kenapa? Karena Ma'an punya hak. Kenapa punya hak? Karena dia miskin. Miskin dia, walaupun dia adalah anaknya. Tapi karena dia miskin dan itu adalah sedekah, boleh, tidak masalah. Barakallahu fiikum. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beberapa faedah dari hadis ini beliau sebutkan.
pada hadis ini kata beliau terdapat dalil bahwasanya amalan-amalan itu dengan niat. Dan kata beliau wa annal insana yuktabu lahu ajru ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan dituliskan untuknya pahala apa yang dia niatkan. Sudah dituliskan untuknya pahala apa yang sudah dia niatkan. Begitu dia sudah niatkan, sudah itu yang dicatat untuknya pahalanya. Wa in waqa'al amru ala khilafi ma nawa, walaupun ternyata ya berbeda sesuai dengan apa yang dia niatkan, walaupun perkaranya berbeda sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, seperti tadi kasusnya, niatnya apa? Yazid sedekah untuk orang lain, bukan untuk anak. Ternyata anaknya dapat, maka dia mendapatkan pahala apa yang dia niatkan, walaupun ternyata kenyataannya berbeda dengan apa yang dia niatkan. Jelas ya? Kemudian kata Syekh, wa hadhil qa'idah laha furu'un katsira, dan dari kaidah ini banyak cabangnya. Dari kaidah ini banyak cabang, banyak buah-buahnya kaidah ini. Yang pertama kata beliau, ya, di antara cabangnya kaidah tadi adalah ma dzakarahu ulama, apa yang disebutkan oleh ulama, bahwasanya anna rajula, bahwasanya seseorang itu lau a'ta zakatahu syakhsa, jika ada seseorang memberikan zakatnya kepada seseorang, dia menyangka orang tersebut termasuk orang yang berhak. Dia sudah niatkan, ya, dia berikan zakatnya kepada seseorang, dia menyangka bahwa orang tersebut adalah orang yang berhak. Mungkin dia kira orang miskin, ya, fatabayyana annahu ghani, ternyata setelah itu jelaslah baginya ternyata orang tersebut orang kaya, tapi dia sudah kasih, dia kira orang miskin, dia kira orang yang berhak dapat zakat, ternyata setelah dia berikan itu zakatnya, nampak jelas baginya itu orang kaya. Walaysa min ahli zakat, bukan termasuk ahli zakat, bukan termasuk orang yang berhak dapat zakat. Maka bagaimana kasusnya kalau begini? Fa inna zakatahu tujzi, maka zakatnya itu sudah sah. Zakatnya sudah sah. Wa takunu maqbulah, dan zakatnya sudah diterima oleh Allah. Wa tabra'u biha dhimmatuhu, dan sudah lepas tanggung jawabnya. Nah, itu cabangnya dari kaidah tadi. Jelas ya? Nah, kemudian wa minha, di antara cabangnya adalah annal insana law waqafa syai'an, sesungguhnya seseorang jika mewakafkan sesuatu, dia wakafkan sesuatu, seperti dia mewakafkan rumah yang kecil, dia wakafkan rumah yang kecil, dia yang dia niatkan apa? Rumahnya yang kecil yang mau dia wakafkan, contoh kata beliau. Kemudian dia berkata waqaftu baiti al-fulani wa asyara ila al-kabir. Iya, dia berkata saya wakafkan rumahku kepada fulan, yang dia ingin wakafkan apa? Yang dia niatkan apa tadi? Rumahnya yang kecil. Dia berkata saya wakafkan rumahku kepada fulan, dan dia menunjuk saya wakafkan rumahku kepada fulan, dia tunjuk rumah itu, ternyata yang dia tunjuk rumahnya yang besar, padahal yang dia niatkan apa? Yang dia ingin wakafkan apa? Yang kecil, tetapi ternyata yang dia tunjuk saya wakafkan rumahku kepada fulan, rumah itu yang dia tunjuk rumahnya yang besar. Faham ini? Jelas? Taib. Na'am. Fa innahu ala ma nawa wa laysa ala ma sabaqa bihi lisanuhu. Maka yang diucapkan apa? Maka yang dihitung, ya, yang dihitung sebagai wakaf, yang sah sebagai wakaf apa yang dia niatkan, bukan apa yang diucapkan oleh lisannya yang keceplosan.
Paham? Iya. Jelas ini? Ya bukan. Jadi apa yang dia niatkan, misalnya itu tadi hanya mungkin salah ini, tapi dia sudah niatkan. Yang dia niatkan adalah rumah kecilnya. Ternyata dia bilang apa? Saya wakafkan rumahku kepada fulan, dan dia berisyarat kepada rumah, tangannya mungkin begini, tidak anu. Ya, maka yang mana yang sah? Yang dia ucapkan atau yang dia niatkan? Yang dia niatkan. Itu yang menjadi wakaf. Baik. Kemudian kata beliau yang ketiga, "Lau anna insanan jahilan." Lau anna insanan jahilan. Jika seandainya ada seseorang yang bodoh, orang bodoh, tidak ngerti, la ya'riful farqa bainal umrati wal haji. Dia tidak mengetahui perbedaan antara umrah dan haji. Dia tidak tahu yang mana haji, yang mana umrah. Saking bodohnya ini. Ya, saking bodohnya. Dia tidak tahu mana haji, mana umrah. Dia tidak bisa bedakan. Ya. Fahajja ma'an nasi. Maka dia haji bersama manusia. Dia berarti dia ikut haji. Dia ikut bersama rombongan haji. Ya. Tayyib faqala labbaika hajjan wa huwa yuridu umrah. Kemudian dia membaca talbiyah labbaika hajjan. Talbiyahnya kan? Ya, dia membaca talbiyah labbaika hajjan. Padahal yang dia inginkan mau umrah, niatnya mau umrah. Niatnya mau umrah, tapi dia ikut rombongan haji dan ikut-ikutan membaca labbaika hajjan. Harusnya labbaika umratan. Tapi dia baca labbaika hajjan, ikut-ikutan dengan orang. Faham? Baik. Nah, kata beliau fa innahu lahu ma nawa. Maka yang dia dapatkan pahala apa yang dia dapat? Apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Baik. Kemudian yang terakhir contoh yang lain, cabang yang lain adalah law qala al-insanu li zawjatihi. Jika seandainya ada seseorang berkata kepada istrinya, anti talib. Ada seorang laki-laki, suami berkata kepada istrinya, anti talikun. Engkau talib. Apa arti talib? Talak. Anti talib. Ya, engkau talak, ditalak. Baik. Wa arada anti talikun min qaidin la min nikahin. Sang suami tadi ketika mengucapkan kalimat itu anti talik, yang dia inginkan, yang dia niatkan, yang dia maksudkan dengan kata itu adalah bukan talak pernikahan, bukan talak pernikahan, bukan. Tapi yang dia inginkan adalah talak secara bahasa. Ya, talak secara bahasa maksudnya apa? Anti talib min qaid. Talak artinya kan lepas, secara bahasa lepas. Lepas dari sebuah ikatan. Paham? Jadi dia berkata kepada istrinya anti talib. Maksudnya apa dia ucapkan itu? Engkau lepas dari sebuah ikatan. Bukan lepas dari pernikahan, bukan. Tapi kayak orang yang diikat, ya, orang yang diikat pakai tali, kemudian lepas, apa namanya secara bahasa? Tali. Orang yang sudah lepas ikatannya. Kalau ada orang dibelenggu pakai tali atau diborgol, dilepas borgolnya, dilepas ikatannya, apa namanya dalam bahasa Arab? Orang itu tali, orang yang sudah lepas dari ikatan. Nah, suaminya berkata begitu kepada istrinya, anti talik. Apakah dipahami? Berarti talak dia, cerai. Apa mana maksudnya cerai? Tidak. Kenapa? Karena sang suami mengucapkan itu bukan maksud secara syariat, tapi yang dia maksud adalah secara bahasa, niatnya secara bahasa. Maksudnya apa? Engkau sudah lepas dari ikatanmu. Engkau sudah lepas dari penjara. Engkau sudah lepas dari borgol. Paham? Nah, paham di sini? Nah, kenapa? Karena kembali kepada niat. Apa yang dia niatkan dengan kalimat itu? Kalau dia niatkan dengan talib itu, niatnya adalah makna syar'i. Apa kalau makna syar'i? Berarti talak, cerai.
Tapi kalau yang dia niatkan makna lughawi, makna bahasa, berarti jatuh talak atau tidak? Tidak. Karena yang diperhitungkan adalah niat, bukan ucapan. Itu diantara furu cabang dari kaidah yang dipetik dari hadis. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sudah azan dulu. Baik. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita dengarkan ya sebuah kaidah yang agung dari hadis tadi yang sudah kita dengarkan. Kaidahnya tadi apa? Bahwasanya yang seorang itu akan diberikan pahala apa yang dia niatkan. Ya, walaupun ternyata kenyataannya berbeda dengan apa yang dia niatkan. Dia sudah niat mau begini, ternyata kenyataannya berbeda. Maka yang dia dapatkan pahala niatnya itu. Sudah dapat pahala apa yang dia niatkan. Itu kaidahnya. Dan kemudian dari kaidah ini ya ada cabang-cabangnya tadi yang sudah kita sebutkan. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan faedah hadis ini. Faedah-faedah dari hadis tersebut. Kata beliau, ya al-muhim anna hadzal hadits lahu fawaidu katsirah. Yang penting kata beliau sesungguhnya hadis ini faedahnya sangat banyak. Faedahnya sangat banyak. Kata beliau wa min fawaidihi, di antara faedahnya adalah hadis ini adalah annahu yajuzu lil insani ay yatasaddaqa ala ibnihi, bahwasanya boleh bagi seseorang bersedekah kepada anaknya. Boleh seseorang bersedekah kepada anaknya sendiri. Bapak atau ibu bersedekah kepada anaknya sendiri boleh. Ya. Sebagaimana dia bersedekah kepada tetangga, dia juga boleh bersedekah kepada anaknya. Bersedekah kepada sahabatnya, orang-orang miskin, boleh dia bersedekah kepada anaknya. Bapak, ibu boleh. Itu dari faedah hadis tersebut. Ya, itu jelas sekali hadisnya kan, barakallahu fiik. Di antaranya juga hadisnya adalah
disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah istri Abdullah bin Mas'ud, Zainab. Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk bersedekah, maka waktu itu Zainab termasuk orang yang semangat bersedekah. Ketika Zainab ingin mensedekahkan hartanya, maka berkatalah zaujuha, berkatalah suaminya. Siapa suaminya? Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia. Berkata suaminya kepada Zainab, ya, apa kata dia? Dia berkata, zaujuka atau zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alaihi. Wahai istriku Zainab, ya, suamimu dan anakmu lebih berhak untuk kamu sedekahi daripada orang lain. Suamimu dan anakmu lebih berhak untuk kamu sedekahi. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud itu kan fakir, miskin, bukan lagi miskin, fakir. Ibnu Mas'ud sahabat yang dikenal dengan kefakirannya, fakir sekali, miskin sekali itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, maka diberitahu oleh sang suami kepada istri, wahai istriku, sesungguhnya yang lebih berhak kamu berikan sedekahmu itu adalah saya dan anak-anak. Ya, dan itu kan hartanya sang istri. Ya, terserah dia kan, harta dia. Ya, tapi kan suami berhak, boleh memberikan saran yang baik, saran yang bermanfaat. Baik. Maka ketika sang suami Abdullah bin Mas'ud memberikan saran seperti itu, maka sang istri berkata, ya, kalau begitu coba saya tanyakan dulu ke Nabi, bagaimana ini? Saya tanya Nabi dulu, apa yang kamu sampaikan saya tanyakan kepada Rasulullah dulu. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi. Maka apa kata Rasulullah? Sadaqa Abdullah, sadaqa Abdullah, Abdullah benar, Abdullah benar. Nabi mengulang lagi kalimatnya Abdullah tadi, zaujuki wa warduki ahaqqu man tasaddaqta bihi alaihim. Suamimu dan anak-anakmu itu lebih berhak untuk kamu berikan sedekah daripada yang lain. Karena suamimu fakir, anak-anakmu butuh, gitu. Nah, ini faedahnya. Jadi silakan Pak, boleh. Ya. Apalagi kalau memang kondisi suami kita, ya, memang luar biasa butuhnya. Dan mungkin suami itu, kan ada juga suami punya wibawa, tidak mau minta-minta kepada istrinya kan. Istri buat duitnya istri, nah, punya hak dia. Sang suami juga punya wibawa, tidak mau dia minta-minta. Ya, maka di sini Abdullah bin Mas'ud bukan berarti beliau ini peminta-minta, tidak sama sekali. Abdullah bin Mas'ud terkenal bukan ahli dunia, bukan. Tapi beliau di sini memberikan saran yang baik kepada istrinya. Ya, berbuat baik kepada istrinya. Ada kebaikan yang lebih baik bagimu daripada kamu berikan kepada orang lain. Lebih bagus engkau berikan kepada suami dan anak-anakmu, karena itu pahalanya lebih besar. Memberikan sedekah kepada orang lain besar pahalanya. Tetapi ketika kerabat keluarga lebih butuh, maka lebih bagus kan keluarga. Kalau mereka lebih butuh, iya, suami Anda lebih butuh, kasih suami daripada orang lain. Ya. Dari Anda mau umrohkan orang kan, lebih bagus umrohkan istrimu, lebih bagus umrohkan suami. Kecuali kalau istri juga banyak duit, punya kemampuan, ya
silahkan. Tapi kalau ada orang lebih butuh, misalnya 2 orang butuh, orang lain butuh, tapi istri lebih butuh, siapa yang lebih berhak dikasih? Istri dulu lah. Kenapa? Karena pahala sedekah kalau kita berikan kepada keluarga itu lebih besar, lebih besar. Rasulullah SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabatika, 1 dinar yang engkau infakkan kepada budakmu, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, 1 dinar yang engkau infakkan kepada orang-orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, kata Nabi. Ada berapa tadi? Fisabilillah, budak, miskin, keluarga. Dan nilainya sama, 1 dinar. Sama nilainya, dinar, 1 dinar. Maka yang mana besar pahalanya? Nabi mengatakan a'dhamuha ajra, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahli, yang engkau berikan kepada keluargamu. Itu lebih besar pahalanya. Jadi apa yang kita sedekahkan kepada keluarga itu lebih besar pahalanya daripada yang lain. Ya. Tapi kadang-kadang kita kena tipu daya syaitan. Kadang kita itu kepada orang lain semangat. Masya Allah, semangat kita sedekah kepada orang lain. Tapi kadang-kadang gara-gara sedekah kepada orang lain, orang di rumah menderita. Ketika dimintai sama istri, tidak ada. Padahal di luar dia loyal. Bagus dia loyal kepada saudara, bagus. Tapi jangan sampai dia tidak loyal kepada keluarga. Padahal keluarga lebih berhak mendapatkan kebaikan kita dari wa waraduki ahaqqu. Apalagi di kondisi memang mereka sangat butuh sekali. Istri kita sangat butuh sekali. Butuh apa? Ya, kebutuhannya mendesak lah. Ya. Baik. Ya, maka kita dahulukan dulu istri kita, kecuali kalau istri kita misalnya ya bukannya kebutuhan ini. Ya, sementara ada orang kelaparan, ya kalau yang kelaparan dulu. Ya, tapi kalau dua-duanya misalnya butuh, dua-duanya butuh tadi. Seperti kasus ini kan Abdullah bin Mas'ud fakir. Anak-anak juga dalam kondisi susah. Nah, kemudian istrinya ingin memberikan kepada orang yang susah tapi orang lain. Maka apa kata Nabi? Suaminya dulu, karena sama-sama susah. Sama-sama susah. Barakallahu fikum. Baik jamaah sekalian, itu faedahnya. Kemudian kata beliau, wa min fawaidil hadis, di antara faedah hadis yang terakhir ya. Wa min fawaidil hadis, di antara faedah hadis ini kata beliau, annahu yajuzu ay yu'tiyal insanu waladahu minaz zakat. Masyaallah, ini bagus faedah ini. Kata beliau bahwasanya boleh bagi seseorang memberikan kepada anaknya sebagian zakatnya. Nah, ini faedah bagus. Boleh bagi seorang bapak, orang tua memberikan kepada anaknya apa yang diberikan? Sebagian zakat. Kalau tadi sedekah, kalau sedekah ya jelas, tidak diragukan, boleh ya kan? Namanya sedekah, siapa saja bisa dikasih. Nah, persoalannya zakat ini, zakat yang tidak sembarang disalurkan kan? Nah, beliau memberikan faedah kepada kita. Seorang tua boleh memberikan zakat kepada anaknya, boleh, dengan syarat. Berarti kan syarat ini, masya Allah, alla yakuna fi dzalika
isqatun liwajibin alaihi, dengan syarat dia tidak berniat untuk menggugurkan kewajibannya kepada anak. Itu jelas ya? Ya, boleh dia berikan itu zakat, tapi dengan syarat apa? Dia berikan zakat itu niatnya bukan apa? Bukan niatnya untuk menggugurkan, isqat, menggugurkan kewajiban dia kepada anaknya. Kan bapak punya kewajiban apa kepada anak? Memberikan nafkah. Itu kewajiban bapak. Nah, kebetulan nih bapak banyak duitnya dan ada zakat hartanya kan. Akhirnya dia kasihlah sebagian zakat harta kepada anak. Apa niatnya? Sekalian untuk niatnya apa? Zakat itu supaya kalau saya sudah kasih, sudah gugur kewajiban nafkah saya. Paham maksudnya? Kan dia, anaknya kan wajib dia nafkahi. Anaknya tidak mau makan, mau ini, mau ini, mau ini. Nah, itu kan kewajiban dia memberikan duit dari duit pribadinya kan, kasih duit untuk anak untuk nafkah sehari-harinya. Nah, ini sang bapak berjalan otaknya. Bagaimana bukan duit pribadiku yang keluar? Zakatnya dia ambil. Nah, ini ada zakat saya, zakat harta saya. Nah, sudah dia salurkan zakat hartanya kepada anak supaya tertutupi apa aja? Nafkah. Boleh jadi itu. Itu yang tidak boleh. Kalau syaratnya, dengan syarat itu tadi, syaratnya dia berikan itu zakat, niatnya bukan untuk menggugurkan kewajiban dengan zakat itu. Paham gak maksudnya? Paham ya? Nah, iya. Jelas ya? Nah, tapi kalau misalnya ada anak, ada bapak, dia penuhi dulu apa? Dia penuhi dulu nafkah wajibnya. Ini nak untuk belanja sehari-harinya, untuk makan sehari-harinya kan sudah kan? Sudah. Setelah itu dia keluarkan lagi zakatnya. Ini juga ada zakat harta. Dia berikan kepada dia berikan zakat harta itu niatnya apa? Niatnya untuk menyalurkan zakatnya kepada yang berhak. Dan anak berhak. Kenapa? Sang anak ini adalah orang yang apalagi misalnya sang anak sudah jauh di orang tua di sana kan, tidak apa-apa dia berikan zakat hartanya sebagian kepada sang anak, boleh. Dengan syarat apa tadi? Niatnya bukan untuk apa? Sekalian menutupi nafkahnya sehingga tidak keluar duit. Nah, ya kan begitu. Nah, kan kalau dia keluarkan dari zakat kan beruntung orang tua. Kenapa? Tidak diganggu lagi ya. Tidak terganggu uang pribadinya. Kenapa? Karena sudah tertutupi dengan uang zakat dia. Paham? Nah, itu faedahnya. Masya Allah. Jadi saya ulang, boleh bagi seseorang memberikan kepada anaknya sebagian zakatnya dengan syarat tidak ingin, dia tidak berniat untuk menggugurkan kewajiban dia terhadap anak. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Misalnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Misalnya anaknya ini punya bangkrut, banyak utangnya. Ini contoh yang boleh disebutkan. Sang anak banyak utangnya, bangkrut. Dia buka bisnis, bangkrut, banyak utang. Di mana utang? Ya kan? Nah, sang bapak akhirnya apa? Menyalurkan sebagian zakat hartanya kepada anak untuk membayarkan utang-utang itu, boleh. Jelas ya? Nah, Allah. Ya. Umpamanya ada orang menitip ke saya, ya. bagikan sedekah.
Iya, iya, iya. Apakah kalau saya serahkan, prioritaskan kepada anak saya, apakah itu boleh? Iya. Baik. Selama tidak mendolimi yang lain, tidak masalah. Karena kan apa namanya, yang memberikan amanah kan sifatnya umum, berikan kepada yang berhak. Ternyata anak saya juga berhak. Tidak masalah. Yang penting jangan mendolimi orang lain. Artinya gara-gara anak saya berhak, sudahlah kasih lebih banyak, sehingga yang lain terbengkalai. Silakan kasih, dan kalau bisa ya ratakan kepada yang lain juga, supaya yang lain juga bisa menikmati. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ya, silakan. Apa itu? Ya. Nah, tadi dibahasakan Syekh Muhammad min sebagian, bukan semua. Sebagian dari zakat dia berikan kepada anaknya, bukan semuanya. Makanya bahasanya tadi Syekh itu ya, saya lihat. Baik. Ya, itu tadi kata beliau, ya juzu ayyuti al-insanu waladahu minaz zakat. Ya, boleh bagi seorang bapak memberikan kepadanya sebagian dari zakat. Tidak apa-apa, tapi kalau dia ya kasih juga kepada yang lain. Nah, wallahu a'lam. Cukup kayak subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.